wabarakatuh. Masih di Altan Motor Channel, channel seputar permasalahan sepeda motor. Kali ini kita belajar yang ringan-ringan dulu ya. Kita coba ganti kampas cakram. Jadi prinsipnya kampas cakram depan ataupun belakang sama aja ya. Buat teman-teman yang masih pemula, mudah-mudahan dengan tutorial yang saya buat ini dapat mempermudah teman-teman semua ya, buat mengerjakannya sendiri di rumah tanpa harus ke bengkel. Permulaan kalau teman-teman nggak punya ini L bintang ya, L bintang ini, teman-teman buka aja bannya. Jadi saya tutorialin versi buka ban aja ya, karena kalau pakai L bintang ini nggak semua punya ya teman-teman. Jadi kita buka bannya dulu. Udah kita lepas, jadi seperti ini penampakannya. Ini kebetulan motor Mio Sporty, jadi kalau Yamaha itu hanya dikunci dengan ini ya guys ya, klip kawat. Oh ini udah nggak ada ini. Aduh, ini bahaya juga ini kalau nggak ada klipnya. Jadi klipnya itu di sini ya guys. Nah, di baut dua ini, lubang dua ini. Jadi mungkin nanti pas kita pasang lagi kita ikat aja ya pakai kawat. Ini kebetulan nggak ada. Jadi seharusnya juga dia lewat luar. Nah, jadi ini kita buka, langsung kampas kita buka, kita lepas aja kampas, kita lupain kampas yang lama. Sekarang ini kita lepas. Nah, udah langsung lepas dia. Jadi kalau teman-teman nggak punya kunci, hanya seperti ini aja ya. Nah, jadi awalnya kampas kita lepas dulu, baru ini akan kebuka. Nah, sekarang kita bersihin dulu pistonnya. Jadi piston kita bersihin dulu, tapi kebetulan ini bersih ya guys. Jadi kalau teman-teman motor teman-teman ngalamin pistonnya ini kotor, jadi ini kita rem dulu. Habis kita buka kampasnya kita rem biar dia maju dulu ya pistonnya. Nah, ini kotor nih dalamnya. Kita rem terus sampai dia maju secukupnya ya. Oke. Jadi ini kita bersihin dulu. Jangan langsung kita masukin ya guys, karena sebagian motor ada kotoran yang nggak bisa kita usap pakai tangan, ini langsung hilang ya guys. Ini kebetulan langsung bersih sih. Jadi kalau ketemu masalah yang seperti itu, teman-teman amplas dulu ya. Kita cari amplas halus, kita gosok-gosokin pakai air keliling ya guys. Jadi ini saya contohin, kita gosok dulu, kita putar pakai tang. Nah ini termasuknya kotorannya mudah dihilangin ya, pakai tangan dia langsung hilang. Oke. Jadi saya contohin pakai amplas saja, amplas yang halus ya guys, jangan sampai baret. Oke, jika dirasa udah cukup, udah bersih, udah nggak ada kotoran yang ngeganjel lagi ya, yang lengket, kita masukin lagi pistonnya, karena nanti kampas baru dia lebih tebal. Kita masukin. Kalau agak sulit sebenarnya ada alatnya juga guys, kita buat ini, kita ingin pakai ini aja ya. Kita pakai kunci ring ya. Oke, ini udah masuk, udah bersih. Sekarang kita cek bagian ini, as ini ya guys ya, as bracket ini. Dia kalau karatan juga kita amplas, kita bersihin dia, karena kalau nanti sudah nempel di sini, kalau dia karatan nggak bergerak, dia bisa ngancing ya piringan itu. Makanya kita bersihin dulu, nanti kita kasih gemuk ya. Jadi ini bagian ininya, karet-karetnya kita bersihkan. Oke, ini udah bersih yes. Ini jangan lupa dibersihin bagian as ini ya, jangan lupa kita bersihin, karena ini termasuknya masih bagus. Karena buat sebagian motor dia ada yang sampai mengarat ya ininya. Jadi kalau sampai mengarat, sebisa mungkin kita lumasin ini aja ya, balsam
balsam kita campur gemuk sedikit ya guys ya, jangan oli, karena kalau oli hanya sesaat dia, seterusnya dia akan kering lagi. Karena ini motor harian, kalau motor harian tergantung cuaca ya, kalau musim hujan dia cepat sekali dia gemuk-gemuk itu hilang. Jadi ini udah bersih ya guys. Jadi langsung kita kasih gemuk dulu ininya. Oke, catatan buat teman-teman saat masang kampas, nanti ini kan seperti ini ya guys, seperti ini bagian yang dalam, diingat-ingat ya, ini bagian yang dalam. Kalau yang bolong ini bagian luar ya, nanti dia nyangkut di besi ini. Jadi posisiin dia, kalau yang bagian luar ini kita tempelin bener di pojok paling pinggir ini ya, sebisa mungkin kita pentokin sini, jangan di sini ya guys. Nah, kadang kan kita lupa kita gantungin seperti ini, nggak kita rapetin di sini, karena dalam ini tuh dia ada pelat tipis, dia ada batasannya ya. Jadi kalau ini kita taruh sini, dia nyangkut, dia nanti nyangkut di pembatas yang ini ya. Oh ya, pembatas yang ini. Jadi kalau kita taruh di sini kan, nah, kita taruh di sini dia nggak mau mepet nanti, makanya kita pepetin dulu, jadi dia nggak keluar dari batas. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita kasih gemuk ininya ya, asnya ini kita lapisin gemuk guys. Jadi buat teman-teman kalau yang ngalamin asnya ini udah karat bener ya, udah keropos gitu, sebisa mungkin kita kasih balsam ya guys ya. Karena kalau gemuk juga kadang nggak mempan dia, hanya sehari 2 hari doang, nanti selanjutnya dia malah keras lagi. Bisa dulu kasih balsam dulu, terus itu kita lapisin gemuk nggak apa-apa, karena balsam kan sifatnya panas. Begitu juga piston ya, piston kalau udah terlalu seret, terlalu macet, kita lapisin balsam aja nggak apa-apa. Terus kita pasang, kita masukin ya guys ya. Jadi seperti ini cara pasangnya. Ini kita pasin bawah juga. Nah, ini udah masuk ya, udah masuk. Nah, jadi dia geraknya elastis guys. Dia kalau ini nggak bergerak bahaya, nanti suatu saat kampas itu habis tipis, dia nggak bisa nyesuaiin dengan jarak piringan ya, makanya dia sering ngancing, sering ban itu seret, itu penyakitnya. Ini udah kita pasang, sekarang kita pasang kampas. Dan satu lagi catatan buat teman-teman, sebelum kita pasang ini kampas, ini kita gerenda dulu ya guys ya. Samping ini kita kikis, kalau nggak ada gerenda pakai kikir bisa, ataupun kita gosok-gosok aja di tembok lah, tembok yang masih kasar ya, atau apa, kreasi teman-teman sendiri. Jadi ini saya gerenda dulu ya. Oke, ini udah kita gerenda ya guys. Jadi kita kikis seperti ini aja kalau tampak sampingnya ya. Jadi ini fungsinya dia, karena sebagian motor beda-beda ya fisik piringan itu sendiri, karena ada juga kasus piringan yang ini bagian ininya udah mulai aus ya, karena jadi dia udah ngecap, ini udah mulai dalam, makanya ini kita kikis. Karena cetakan kampas itu beda-beda sih ya, meskipun dia ori, kadang kalau kita ketemu kasus piringan udah aus, kita ganti kampas yang baru, itu baru kita pasang seret. Nah itu penyakitnya guys, kita kikis aja sedikit, nggak masalah, nggak ngurangin kinerjanya ya. Jadi kita jaga-jaga aja seperti ini, kita kikis seperti ini ya, itu udah cukup aman. Jadi langsung aja kita pasang satu dulu ya guys. Yang bagian ini ingat, kalau Yamaha sama semua sih yang bagian depannya ya, kecuali Evan ZR Jupiter lama itu beda, dia piston 2. Ini kita masukin dulu di sini, dia ada kaitannya ya, kita masukin, lalu bawahnya kita tekan. Nah, terus yang ini tadi, pen ini tadi kita masukin dari sini. Ini sambil kampas ini sambil kita tekan ya. Nah ini kampasnya guys. Nah kita tekan, pasin dengan lubang, kita masukin pen ini.
sampai kampas itu masuk ya. Nah ini udah masuk, ya guys. Nah, ini asnya. Nah lalu yang satunya yang saya bilang tadi, ini pojokin bener ya, pojokin di sudut ininya tuh, karena dia ada pembatas di plat tipis yang di dalam itu ya. Itu kan fungsinya buat supaya kampas itu nggak goyang ya guys, seperti per juga fungsinya. Nah ini kan dia per juga, dia neken. Jadi kita masukin, nah kita pojokin bener, kita tekan ya bawahnya supaya ini tuh masuk. As ini kita dorong pelan-pelan sampai ketemu masuk. Nah ini udah masuk guys, ini udah masuk ya. Oke, nah ini harusnya dia ada klip ya buat pengancing ini. Ini udah nggak ada semua, ini mungkin nanti kita ikat pakai kawat ya. Kita ikat dulu ya, kita ikat pakai kawat bekas spool atau apa ya, jari-jari juga bisa, jari-jari bekas sepeda. Yang penting dia nggak keluar ya guys. Jadi kita ikat aja seperti ini, syarat aja guys ya. Oke cukup ya, jadi dia nggak lepas. Oke ini tampak ke depan seperti ini. Nah harusnya dia ada dua guys, berhubung ini udah nggak ada semua jadi satu aja cukup ya. Yang penting dia nggak keluar ke sana. Jadi kalau motor Honda dia nggak seperti ini, dia udah baut dari sini ya. Dia jadi ada drat dari sini, palanya itu pala bautnya kunci 8 ya guys. Jadi kebetulan ini hanya spi doang. Oke ini udah selesai, sekarang kita pasang ban ya. Ini kita ratain dulu biar bisa keluar. Kita masukin ban. Kita pasang, as kita pasang. Lalu ganjelnya ya. Aduh ini udah motor modifikasi nih, modifikasi ala-ala ya guys. Kita baut. Oke sekarang kita coba putar ya, kita rem dulu aja atasnya kita rem dulu sampai dia udah kerasa ngerem ya. Kita cek bannya seret atau enggak. Oke udah jadi. Jadi kalau sebagian teman-teman mau nyoba di rumah, kerasanya seret bener ya. Jadi penyakitnya cuman di ini ya guys, yang saya bilang tadi, as tadi itu kita gemukin, atau kalau dia udah karat, udah terlalu karat, kita olesin balsem dulu ya. Kita olesin balsem, baru kita lapisin gemuk sedikit. Dan kampasnya juga jangan lupa kita gerenda, karena rata-rata fisik piringan ini macem-macem ya. Dia pasti udah agak aus, jadi udah gerong ke dalam ya. Jadi dia nyangkut di pinggir-pinggir ini yang bikin seret. Oke paham ya? Oke paham buat teman-teman ya. Oke mungkin cukup sampai di sini. Buat teman-teman semua, sekali lagi jangan lupa subscribe, klik loncengnya biar selalu update video saya terbaru, dan di share di sosial media kalian ya. Oke saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.